pengusaha itu bisnis retail. Yang namanya pemasaran itu bukan hanya berpikir anak door to door jualan barang. Nggak seperti itu. Halo Sobat Potlas, kali ini kita akan ngebahas tentang jurusan, yaitu jurusan bisnis retail. Jurusan yang katanya paling terkenal dengan baju warna kuning. Nah, kali ini kita akan ngebawa narasumber kita, yaitu guru K3-nya BR langsung, yaitu ada Pak Suhandri. Halo Bapak, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik Elis. Gimana kabarnya Elis? Baik banget Elis ya bener Pak. namanya ya? Elis, saya Elis, okay. Benar. Nah, Bapak terima kasih banyak udah meluangkan waktu Bapak untuk datang sama-sama. nih. Nah, Pak, sekarang kan lagi masa-masanya SPMB ya Pak? Iya, betul. Pasti banyak banget anak-anak SMP nih Pak, apalagi SMK 14 tuh katanya favorit banget kan ya Pak di sini Pak? Terbagus di JP2. Oh iya, terbagus tuh, malah favorit. Saya juga ngincer 14 tuh Pak, gara-gara terfavorit katanya tuh Pak. Pasti banyak anak tuh yang ngincer-ngincer, pasti kayak apa ya Pak? Banyak anak yang akan bingung nih Pak. Ada, kan di 14 ini ada 4 jurusan kan Pak? Iya, betul. Nah, sekarang kita lagi untuk memperkenalkan bisnis retail. Nah Pak, pasti banyak yang nyari tahu nih Pak, bisnis retail tuh apa sih Pak? Nah, Bapak bisa nggak Pak memperkenalkan bisnis retail tuh apa sebenarnya Pak? Oke, bisnis retail itu jurusan ya, yang dulunya namanya pemasaran gitu. Apa sih yang membedakan pemasaran dengan bisnis retail? Kalau dulu pemasaran itu ilmu mengajarkan tentang bagaimana memasarkan suatu barang secara umum. Tapi kalau sekarang namanya bisnis retail, yaitu suatu ilmu mempelajari tentang kegiatan aktivitas bisnis yang berfokus kepada retail atau pedagang eceran. Jadi dia menjual secara satuan. Nah, di bisnis retail sendiri itu anak selain belajar tentang bagaimana dia menjalankan bisnis di toko, juga menjalankan bisnis di luar toko dalam bentuk media sosial, yaitu dalam bentuk IG atau TikTok seperti itu. Oh kayak gitu ya Pak. Saya mau tahu nggak nih Pak? Saya kan bukan dari jurusan BR nih Pak, saya dari jurusan AKL. Saya mau tahu nggak Pak? Apa tujuannya tuh Pak dibentuk kayak bisnis retail tuh apa sih Pak? Oke, kenapa bisnis itu dibuat atau dibuka oleh pemerintah atau kementerian? Karena sekarang ini yang namanya perdagangan itu dari dulu ya, perdagangan itu ujung tombak perusahaan. Jadi semua perusahaan atau pabrik ketika dia memproduksi barang harus ada yang menjual, yaitu bagian pemasaran, bagian retail. Karena dia yang bisa memasarkan atau mendistribusikan barang dari produsen ke tangan konsumen. Namanya rantai distribusi. Itulah kenapa dibuatlah jurusan ini. Dan paling penting, makanya dibilang oleh orang-orang tuh ujung tombak perusahaan. Kalau ini nggak ada, perusahaan pasti akan bangkrut. Berarti sangat penting banget ini ya Pak? Penting banget. Coba Elis bayangin, ada pabrik bikin produk tapi nggak dijual, simpen di gudang, rusak dong. Rusak. Ya, rugi dong. Rugi pabriknya Pak. Iya, percuma dibuat pabrik kalau nggak dijual itu Pak berarti. Itulah fungsinya bisnis retail bisa memasarkan suatu barang dari pabrik sampai dengan ke tangan konsumen. Seperti itu, ya. Saya juga mau tanya nih Pak, apa sih mata pelajaran atau materi yang diajarkan di program bisnis retail ini yang kayak bener-bener ternyata tuh materi inti ya? Materi inti banget Pak. Materi inti di bisnis retail sendiri ya adalah pertama pastilah marketing. Ya, marketing, lalu ada pengelolaan bisnis retail, lalu ada penataan produk, ada administrasi transaksi, dan juga ada digital marketing. Nah, kalau bicara masalah marketing, bagaimana anak bisa mempelajari tentang memasarkan suatu produk, berarti ada promo di situ. Ya, dia membuat promo, dia membuat suatu kayak diskon-diskon barang, seperti itu ya. Kalau pengelolaan bisnis retail itu dia meluas. Ya, bagaimana dia bisa menjalankan suatu toko nih. Mulai dari barang datang dari supplier ke gudang, lalu dari gudang ditata kembali di area marketing sampai barang tersebut diambil oleh konsumen dan dibeli oleh konsumen dan dibawa ke kasir untuk diperjualbelikan barangnya, seperti itu. Oh itu kan berarti kita sebagai anak-anak SMP nih Pak, pasti setelah Bapak menjelaskan itu mereka pasti akan bingung ya Pak. Kira-kira tuh orang yang kayak gimana sih Pak, kayak anak yang kayak gimana yang cocok untuk masuk ke jurusan bisnis retail Pak, yang kayak ini pas banget nih, gua banget passion nih, passion gua banget nih, gitu Pak, gimana tuh Pak? Oke, mungkin jurusan BR beda dengan jurusan yang lain ya. Kalau BR sendiri itu sistem pembelajaran itu 70% tuh speaking atau berbicara,
30% itu writing atau menulis gitu. Jadi anak-anak yang suka tantangan dalam hal dia suka bergaul, ekstrovert nih. Oh, ekstrovert. Nah, itu pas banget tuh di BR tuh. Berarti kalau introvert tuh susah berarti, Pak? Susah karena dia nggak bisa meyakinkan konsumen yang tadi dia tidak mau beli menjadi mau beli. Gitu. Karena kan pada dasarnya retail itu, toko itu bisa sukses kalau banyak pembeli. Berarti energinya tuh harus kenceng banget ya, Pak? Iya, benar seperti itu. Harus ekstrovert, mudah bergaul, suka dengan tantangan. Tantangan apa nih? Ditolak konsumen. Jangan baper aja. Berarti nggak boleh baperan, nggak boleh baperan kalau di sini. Berarti kalau jatuh harus bangkit lagi tuh anak BR tuh, Pak. Wih, keren banget itu anak BR. Iya, hebat anak BR tuh. Nih Pak, kan zaman sekarang makin maju nih Pak, makin modern. Kurikulum yang di SMK 14 ini kira-kira mengikuti zaman nggak sih Pak? Atau sama-sama aja kayak tahun-tahun sebelumnya? Kalau untuk jurusan bisnis retail, kita pakai kurikulum Merdeka ya. Kalau dulu pakainya kurikulum Kurtilas Revisi 2017. Itu beda dengan sekarang. Kalau sekarang itu kurikulum Merdeka, di mana anak harus bisa mempelajari suatu materi sesuai dengan kemampuannya sendiri. Sehingga harus ada link and match. Atau apa itu link and match? Harus ada apa yang diminta oleh perusahaan, itu kita akan pelajari di sekolah. Gitu. Nah, kebetulan di toko retail sendiri ternyata mungkin mulai tahun 2000-an setelah pandemi ya. Kalau dulu sebelum pandemi, toko retail itu orang tinggal datang, nunggu konsumen, beli barang. Kalau sekarang enggak. Selain dia nunggu toko, dia juga harus bisa memasarkan barang di media sosialnya dia. Gitu, namanya jemput bola gitu, seperti itu. Tahu, Pak. Nah, jadi untuk sekarang ini sangat cocok gitu loh. Karena kita juga belajarin, memberikan pelajaran ke anak bagaimana anak bisa memproses barang langsung maupun tidak langsung. Tidak langsungnya menggunakan media ya. Media sosial seperti itu. Berarti bisnis retail itu tuh ngebantu anak juga untuk mempelajari tentang soft skill dan hard skill-nya juga nggak sih Pak? Iya, ada soft skill dan hard skill. Kayak gimana tuh Pak soft skill Nah, dan hard apa yang skill? membedakan hard skill dan soft skill bisnis retail? Kalau hard skill itu kan yang terlihat. Misalkan anak menata produk, kelihatan tuh ya. Anak mengoperasikan mesin pos, tuh kelihatan tuh bisa enggaknya. Soft skill-nya ini yang penting. Bagaimana anak bisa menerima kekomplainan dari konsumen. Ketika customer ngeluh, bagaimana kita harus bisa memberikan solusi. Karena pada dasarnya, ketika orang masuk ke toko, itu kan dia punya masalah. Iya, benar. Apa masalahnya menurut Elis? Saya tuh kalau masuk ke toko, pasti saya nyari barang yang pengen saya mau, terus kalau misalkan nggak ada, saya akan langsung nanya ke orang pegawainya. Ya, berarti orang masuk toko karena dia punya masalah. Masalahnya apa? Barang yang dia pakai di rumah sudah habis. Oh iya. Masalah dong. Iya, masalah banget. Datang ke toko, barangnya nggak ada. Kesel nggak? Iya. Wah. Komplain dong. Komplain dong. Kok barangnya nggak ada? Nah, itulah tugasnya pramuniaga. Oh, namanya pramuniaga, Pak? Pramuniaga namanya. Jadi ketika ada barang yang ada dengan merek yang berbeda, tapi fungsinya sama, harus bisa merayu. Oh Gitu. Iya tuh ya. Saya pernah tuh Pak digituin Pak. Iya. Oke. Kalau misalkan konsumen pramuniaga bilang, barangnya nggak ada dek, besok aja kesini lagi. Itu nggak sopan. Sama aja kita tuh ngebuang peluang. Membuang konsumen. Membuang rezeki juga nggak sih Pak? Iya rezeki. Kan kalau orang toko tuh ngeliat konsumen datang tuh uang lagi jalan. Iya. Uang lagi jalan, cek seperti itu. Makanya ketika dapat di dalam toko, sebisa mungkin dia harus bisa belanja yang banyak. Seperti itu. Oh, nih Pak, kan bisnis retail tuh kayak memasarin atau segala macam gitu kan Pak. Itu bisnis retail tuh ada nggak sih Pak kayak lomba-lomba, seminar atau apa gitu Pak yang bisa diikuti oleh anak-anak bisnis retail sendiri? Oh, kalau Elis mau tahu, saya di sini dari tahun 2006. Wah, 19 tahun sebelum saya di saya sini. lahir itu Pak. Iya. Sebelum saya lahir. Lahir ya? Belum lahir saya Pak. 2006 saya di sini, 14 terkenal dengan lomba LKS pemasarannya. Sampai juara nasional 3 kali. Wih, gila keren banget SMK 14. Dan tahun ini 2025 hanya bisnis retail yang bisa nyumbang piala tingkat DKI. Merinding saya Pak, serius saya merinding banget ini Pak. Ini kalau bisa di zoom kameramen saya merinding beneran nih Pak. Iya, dari dulu terkenal kita. Untuk 14 selalu sering menang. Untuk lomba-lomba. Jurusan lain pun juga menang juga ya. Cuman kalau untuk sampai tingkat DKI nasional, pemasaran tuh udah lebih dari 5 kali lah sering juara. Alhamdulillah banget itu Pak. Alhamdulillah banget. Di bisnis retail sendiri tuh ada nggak sih Pak pembelajaran yang dilakukan tapi di luar jam pelajaran sendiri Pak? Oh ada. Kita itu kan punya yang namanya anak magang ya. Oh iya Pak. Iya, kita punya minimarket nih, namanya Edumart. Itu singkatan tuh. Apa tuh Pak? Education Market.
Oh, pembelajaran Education, market. iya. Pembelajaran toko. Market itu market itu toko ya artinya, pembelajaran toko. Nah, di situ dia praktek langsung tuh. Itu apa Jadi itu, Pak? jadi pramuniaga, merangkap kasir juga gitu kan. Ketika ada supaya datang ngasih barang, dia harus bisa terima barang, dicek barang-barangnya, jadi checker tuh. Dicek segala macam. Nah, di situ dia tuh belajar tuh. Dan konsumennya real. Real anak Sendiri. 14 sendiri, iya, Pak. dan jual belinya uangnya beneran, bukan duitan, uang asli gitu. Bukan duit abang mainan ya, Pak? Iya, mainan. Berarti- Kebetulan saya sudah di sana udah berapa tahun ya, saya tuh 7 tahun jadi pengurus toko dulu. Itu banyak sekali tuh permasalahan-permasalahan yang anak harus bisa nanganin. Misalkan tiba-tiba di data produknya jatuh, pecah, gitu. Itu kalau misalkan pecah, apa saya potong? Itu kalau pecah kayak gitu yang ganti anak BR sendiri kah atau gimana tuh, Pak? Karena kita dunia pendidikan, dunia pembelajaran, kita nggak ganti. Oh, Ya, kita anggap oke lah ini buat pembelajaran. Tapi kalau keseringan ya kita omelin juga. itu udah sengaja berarti kalau settingan, Pak? Iya, seperti itu betul. Kira-kira nih, Pak, kan di 14 ini ada 4 jurusan kan, Pak? Ada MPLB, ada KL, ada DKV, dan ada BR sendiri nih, Pak. Iya. Nah, dari keempat jurusan ini, BR tuh keunggulannya apa sih, Pak, dari keempat ini, Pak? Keunggulan BR itu pertama cepat dapat kerja. Oh, Iya, kenapa? Karena di luar sana itu dunia retail tuh menjamur banget. iya. Dan ditambah lagi setelah pandemi ada yang namanya dunia online marketing. Marketingnya secara online. Jadi sekarang itu anak yang lulus dari sekolah itu tidak harus kerja sebagai pramuniaga di toko, tapi dia juga bisa menjual barang orang lain di rumah menggunakan HP. Namanya live streaming. Oh ya tahu. Oh, Zaman itu. sekarang udah hits banget tuh, Pak, live Hits streaming. banget sekarang. Jadi kalau orang bilang, Pak, saya mau usaha tapi nggak punya modal, nggak masalah. Yang penting ada barang orang, kamu jual, ambil komisinya, dapat uang. Iya. Cuan. Makanya semboyannya BR kan Jargon. jargon BR adalah Apa tuh, Pak? cuan. Wih, keren banget. Kece banget, Pak, BR. Iya. Saya baru tahu BR sekece ini, Pak. Karena hal berhubungan dengan uang, profit kan, profit oriented. Keren. Gitu, seperti itu. Kan Bapak nih guru nih, Pak. K3-nya langsung nih, Pak. Iya. Fasilitas apa sih, Pak, yang diusahakan oleh guru BR untuk pembelajaran anak-anak muridnya, Pak? Fasilitas yang apa gitu, Pak? Oke, di BR sendiri kita punya 2 lab ya. Oh, iya. Satu lab komputer, sama semua jurusan punya lab komputer. Di sana anak bagaimana bisa membuat surat penawaran, surat permintaan barang, dan kita punya fasilitas telepon. Anak bisa belajar memasarkan barang lewat telepon, namanya telemarketing. Nah, satu lagi ada lab mesin bisnis. Wih, apa tuh, Pak? Lab di mana di dalamnya ada seperangkat simulasi kasir, ada gondola toko, Mirip di supermarket, Pak? bisa dibilang mungkin gondolanya Oh, kayak buat dipajang-pajang produk tuh. iya, tahu. Pajang-pajang. Iya. Ternyata nata produk tuh nggak sembarangan nata. Oh, Dia ada nggak cuman- teorinya. Oh, nggak cuma naruh-naruh doang, Enggak, Pak? ada Wih, teorinya gitu. Yang terkenal adalah namanya FIFO metodenya. Apa tuh, First expired, first out. Jadi Elis kalau lihat barang, itu yang benar, barang yang expire-nya mau dikit lagi, ada di depan. Oh, di paling depan, Pak. Yang masih banyak expire-nya, paling lama di belakang. Oh, iya, Pak, saya paham. Kayak kalau saya tuh pernah, Pak, beli di supermarket, saya beli roti, nah dikasih tahu, Pak, expired-nya, terus dan juga saya lihat yang expired-nya masih lama tuh di paling belakang, Paling tapi yang belakang. depan tuh yang mau dikit lagi gitu. Kenapa taruh di belakang? Karena masih lama expired-nya, Pak. Karena yang lama di belakang, kenapa nggak di depan? Karena kan metodenya tadi kalau di akuntansi First tuh expired, first out. Pertama kali yang expired ya dikeluarkan. Oh, iya. Biasanya konsumen kalau ngambil barang nggak mau yang jauh-jauh, Oh, iya. yang dijangkau aja. Kalau barang-barang yang lamanya taruh di belakang, nggak bisa keambil kan sama ibu-ibu. Kelamaan ya, Pak. Kelamaan, makanya diambilnya yang di depan-depan seperti itu. Nah, nih saya pengen tahu nih, Pak. Apa tuh? Di kelulusan anak-anak BR nih, Pak. Itu tuh memiliki sertifikat atau kompetensi khusus nggak sih, Pak? Anak-anak yang lulus sebelum-sebelumnya itu, Pak? Oh, ada, kita punya LSP loh, Apa tuh, Pak? Lembaga Sertifikasi Profesi. Itu apa, Pak? Jadi anak-anak SMK itu selain dapat ijazah, dapat juga sertifikat LSP. Nama ujiannya USK, Uji Sertifikasi Kompetensi.
lambangnya burung Garuda. Artinya senasional itu diakui oleh negara. Nah, jadi ketika anak lulus dari 14 itu, kalau ditanya oleh HRD, kamu bisa apa? Saya bisa ini Pak, mana buktinya? Sertifikat itu. Sertifikat. Iya. Zaman sekarang sertifikat tuh butuh banget sih Pak. Iyalah, kan buat tolak ukur ke Iya. perusahaan. Jadi nggak hanya by, kamu bisa apa? Saya bisa ini Pak, bla bla bla. Mana buktinya gitu? By data dong, Mas, by data. Nah, kita kan SMK nih Pak. Di jurusan BR sendiri tuh profesi apa saja sih Pak yang bisa dilakukan setelah lulus gitu Pak? Oh, setelah lulus tamatan dari 14 sendiri banyak yang bekerja sebagai pramuniaga. Nah, di kita di bisnis retail itu ada jenjang karir ya. Dari pramuniaga naik menjadi supervisor, naik menjadi kepala counter. Ya, selain itu juga bisa sebagai wirausahawan tuh, bisa tuh. Terus bisa juga dia reseller atau join kepada orang lain yang punya barang. Jadi banyak ke arah sana lulusan dari 14 untuk bisnis retail ya. Seperti itu. Nah, Pak, peluang kerja di era digital sekarang ini Pak untuk bisnis retail gampang apa susah Pak? Oh, itu lagi gampang-gampangnya. Digital ya. Jadi sekarang ini banyak anak-anak BR itu belajar tentang digital marketing supaya dia bisa memasarkan barang lewat media sosial. Jadi dia nggak perlu harus keluar nyari-nyari konsumen. Dia dengan buat semacam kayak program, dia bikin konten, dia share ke medsosnya dia, ditonton orang banyak, orang bisa beli tanpa ketemu orangnya. Ya, tanpa ketemu orang. Jadi kayak aplikasi-aplikasi yang lagi hits sekarang gitu ya Pak? Iya, kan seperti kayak Shopee, Bukalapak, itu kan bagian dari digital marketing. Orang itu kan pasar elektronik sebenarnya. Kalau pasar tradisional kan ketemu nih langsung. Jadi kan nggak ketemu. Iya, dan di macamnya kalau klik aja di Shopee, beli apa ada itu pedagangnya seperti itu. Kira-kira nih Pak, lulusan BR Pak, ada nggak sih Pak yang udah sukses, bahkan kayak kalau misalkan kita yang anak-anak yang baru masuk tuh kalau ngeliat dia tuh kayak ih keren banget bisa sampai kayak gitu, ada nggak sih Pak? Kalau sampai top achievement tuh ada dua anak ya, satu perempuan tuh laki-laki. Yang perempuan ini namanya Supina, dia berangkat dari lomba LKS, juara nasional. Pertama kali dia juara nasional bisnis retail di 14 mewakili DKI Jakarta. Dia dapat privilege itu adalah dia di situ dapat beasiswa D3 Trisakti. Dia lanjut S1 di Trisakti, lalu S2-nya dia pindah ke Thailand. Ya, beasiswa juga di sana. Balik ke sini dia jadi dosen di kampus swasta Bunda Maria. Sekarang dia lagi ngambil sudah S3 sekarang, sudah doktor, sekarang ngambil profesor. Itu dari SMK 14. Saya beneran merinding lagi nih Pak. Itu dari lomba. Satu lagi namanya Puja. Dia dari Eskul Taekwondo. Sekarang dia jadi dirut di rumah sakit di daerah Cibitung kalau nggak salah. Kalau langsung dari akademisnya itu sampai kepala toko ada. Kepala toko Dunkin Donat. Ya, dia beranjak dari staf biasa, karyawan biasa, naik dari kepala toko. Oh, berarti di bisnis retail ini nggak apa ya Pak? Nggak stuck begitu aja. Iya, nggak berakhir Ada di kerja doang gitu ya Pak? Bisa iya. sampai ke kuliahan juga ternyata ya Pak? Bisa, kuliah. Keren banget itu Pak. Iya, bisa. Seperti itu. Nih, pasti anak-anak kelas 10, maksudnya anak-anak calon kelas 10 nih Pak yang mau masuk ke 14 tuh pengen dong Pak ada kiat inspirasi atau kayak inspirasi yang ngebangun mereka tuh kayak, oh berarti ini fashion gue banget nih, gue harus masuk bisnis retail. Ada nggak sih Pak kayak kata-kata, kalau bisa dibilang sekarang tuh kata-kata hari ini apa Pak untuk anak-anak yang mau masuk bisnis retail gitu? Kata-katanya, kalau mau sukses harus kerja keras. Ya, kalau anak mau sukses harus kerja keras. Hilangkan yang namanya semacam jargon strawberry generation. Apa tuh Pak? Tahu strawberry generation? Saya nggak tahu sendiri Pak. Strawberry itu kan cantik dilihat ya. Iya. Ketika disenggol rusak. Jadi banyak ngeluh. Dikasih tugas banyak ngeluh segala macam. Jadi jadilah anak yang struggle, yang kuat, yang berjuang untuk mencapai kesuksesan. Mungkin satu lagi ya, kalau mungkin saya mau bilang di podcast ini satu lagi, yang namanya pemasaran itu bukan hanya berpikir anak door to door jualan barang, nggak seperti itu. Banyak anak yang merasa, Pak, saya masuk bisnis retail nanti door to door dong Pak, jualan barang door to door. Nggak seperti itu pola pikirnya.
pengusaha itu bisnis retail. Orang buka toko, pemilik toko itu bisnis retail. Jadi nggak hanya sistemnya door to door jual barang, nanti ditolak orang, nggak seperti itu. Mungkin berangkat dari sebagai karyawan biasa, tapi nanti naik menjadi pemilik toko malah. Kerja keras banget itu Pak, Iya. keringatnya terbayarkan semua. Terbayarkan berarti, Pak. semua. Pak, saya baru ingat nih Pak, di BR sendiri tuh punya namanya, apa ya, saya lupa deh Pak. Apa, industri Pak. Ada Pak industri? Kerjasama industri ya? Iya. Ada. Kita kan ada program namanya Prakrin ya, Praktek Kerja Industri. Nah, tahun ini kita ber-MOU dengan yang namanya Ramayana, ya dengan Matahari, ber-MOU dengan Foodmart, ber-MOU dengan yang namanya Transmart, ya seperti itu. Sekarang tambah nih Toko Daging Nusantara dan Lazuardi, itu semua kita ber-MOU supaya anak tersebut bisa mudah dalam Prakrin selama 6 bulan. Oh, ya. Berarti bisnis retail tuh kalau misalkan yang PKL itu dicariin apa mereka juga cari sendiri Pak? Kalau sekarang kita cariin. Oh, kita cariin karena kita minta karena sekarang ini sistemnya perusahaan itu harus kerjasama dengan sekolah. Gitu. Kita buat namanya MOU, Memorandum of Understanding, selama 2 tahun. Nah, nanti anak masuk ke situ. Harapan kita selama 6 bulan, kalau dia bagus nanti ditarik jadi perusahaan, jadi karyawan sana, seperti itu. Nah, nggak kerasa banget nih Pak, kita ngobrol-ngobrol udah lama banget ternyata Pak. Udah 2 jam ya? 2 jam, dia udah berapa? 10 jam apa ya ngobrol-ngobrol ya? Saya terima kasih banyak Bapak udah luangin waktu di podcast kali ini, podcast untuk memperkenalkan tentang BR sendiri. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang menonton. Bapak mau ada jargon nggak untuk podcast kali ini? Ada dong. Apa nih jargon Pak? Boleh? Jurusan saya? Iya, boleh Pak. Okay. Jurusan Bapak. Bisnis retail, cuan. Oke deh. Sekian dari saya Elizabeth dan Pak Suhandri. Bye-bye semuanya.